Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada bab yang ke-48, yaitu bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah membawakan bab tentang perbuatan atau perkataan sebagian orang yang menjadikan Allah atau Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan, ya, sebagai bahan, ya, perbincangan sebagian orang untuk ditertawakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Nah, ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita semua berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang akan menjelaskannya. Artinya di sini, ya, korelasi atau hubungan antara judul bab dengan tauhid adalah tentunya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau menjadikan Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan, ya, sebagai bahan, ya, candaan atau gurauan, sebagaimana sebagian orang terbiasa, naudzubillah min dzalik, ya, terbiasa untuk menjadikan Allah, kemudian Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan candaan, ya, sebagai bahan gurauan. Nah, ini tentunya akan bertolak belakang dengan tauhid seorang hamba, dan hal seperti ini akan dapat menodai, kita katakan, akan dapat menodai agama seorang hamba, akan menodai agama seorang muslim. Ya, ini mengapa dia jadikan Allah sebagai bahan candaannya? Mengapa dijadikan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai bahan gurauannya? Ya, tidakkah ada yang lain yang bisa dia jadikan bahan candaan, yang tidak tentunya menyimpang dari agama, yang tidak menodai agama itu sendiri? Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ini,
berdasarkan dalil-dalil yang nanti kita akan lihat, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dalam hal ini ada ya di antara orang yang dalam hal bercanda atau bergurau itu sudah berlebihan. Ya, sudah berlebihan. Maka ini yang harus kita perhatikan agar kita tidak berlebihan dalam segala sesuatu, juga diantaranya dalam mungkin candaan atau gurauan yang akan berakibat kepada pertengkaran, permusuhan, bahkan lebih dari itu, bahkan bisa jadi di antara orang menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan yakni candaan, kurang lebih arti tidak patutlah, tidak pantas jika seorang muslim menjadikan agamanya sebagai bahan candaan, ya sebagai olok-olokan gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita berhati-hati darinya, mewaspadainya, jangan sampai kita menjadikan ya syariat agama ini apapun itu, yakni baik yang eh, merupakan syariat yang besar ataupun syariat yang kecil sekalipun, tidak boleh kita jadikan dia sebagai bahan candaan atau gurauan, ya karena hal ini dapat berdampak buruk pada agama seorang hamba, dapat menodai tauhidnya, ya dapat menodai tauhidnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu Allah Taala alam ya, di antara faktor orang menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, ya tentu karena hawa nafsunya. Sudah pasti yang pertama karena kebodohannya, sudah pasti. Ya karena kebodohannya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, ya. Mengikuti hawa nafsu. Kemudian jauh dari ilmu, sudah pasti. Ya jauh dari ilmu agama, sehingga yang keluar adalah candaan saja. Yang ada adalah yakni gurauan saja misalnya. Bukan ilmu yang disampaikan, bukan ilmu yang diberikan kepada masyarakat, namun yang diberikan kepada jamaah, kepada masyarakat itu adalah ya candaan, guyonan, ya. Kata menurut orang, ya sebagian orang, guyonan atau ya gurauan ataupun yang semisal begitu, agar mereka tertawa bahagia, walaupun yang menjadi bahan candaan itu atau gurauan tersebut ya atau guyonan tersebut adalah agamanya sendiri, ya agamanya sendiri. Nah, inilah bukti tentang lemahnya sebagian kaum muslimin dalam beragama. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya seorang dalam agamanya, ya bukan ilmu yang dia sampaikan, namun yang disampaikan adalah yakni candaan atau mengarah kepada ejekan atau olok-olok ataupun yang semisal begitu. Ini jauh dari ilmu ini. Ya jauh dari ilmu dan sudah pasti menuruti hawa nafsu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat yakni dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan sikap orang munafik ini pada saat terjadi perang Tabuk atau sebelum perang Tabuk begitu. Ya ini yang jelas berkaitan dengan perang Tabuk yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-8 Hijriyah atau ke-9 Hijriyah, yakni perang Tabuk di arah utara ya, arah utara negeri Madinah untuk melawan orang-orang Romawi atau tentara Romawi, di mana mereka berkeinginan ingin memerangi umat Islam, ya, memerangi umat Islam, dan mereka juga bersekutu dengan orang-orang Arab musyrik, ya, yang ada di Syam atau negeri Syam untuk memerangi umat Islam di masa itu. Maka segera Nabi SAW yang telah mendengar bahwa mereka menggalang kekuatan,
ya pasukan yang sangat banyak di masanya itu, maka Nabi segera memerintahkan para sahabat baik yang ada di negeri Mekah atau di Madinah atau Mekah atau yang sekitarnya begitu, agar mereka bersiap-siap untuk berperang melawan bangsa Romawi, kerajaan Romawi di masa itu. Nah, ini yang kita akan lihat nanti bagaimana yakni sikap orang munafik ketika si munafik ini menjadikan Rasul, menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olokan, bahan ya guyonan atau candaan atau gurauan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu ayat yang mulia ini, baru kita akan jelaskan berkaitan dengan apa yang terkandung dalam ayat yang mulia ini. Sekali lagi dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman, yakni sudah menyatakan diri katanya beriman, masuk agama Islam gitu ya. Nah, inilah keterangan dari Rabbul Alamin di mana Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar hati orang munafik. Ya, hatinya orang munafik. Jadi yang diceritakan di sini atau yang diinformasikan oleh Rabbul Alamin dalam ayat yang mulia ini berkaitan dengan orang munafik yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan mereka, sebagai bahan ya guyonan mereka atau senda gurau mereka. Jadi Allah langsung yakni yang menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka itu jelas-jelas ya yakni menghinakan Rasulullah SAW, menghinakan agama yang mulia ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat yang mulia ini dijelaskan ya dengan dalil di bawahnya, yaitu dalil atau hadis dari sahabat Ibnu Umar, dari sahabat ya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dari Muhammad bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Aslam dan Imam Qatadah, hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Ya, hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Jadi hadis ini dirangkum ya agar kita lebih memahaminya apa yang menjadi pembicaraan kita ya pada dalil sebelumnya itu, yaitu ayat Al-Qur'an dari surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Dirangkum di sini sebagai berikut, bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, nah ini perang besar ini, perang Tabuk, nanti kita akan jelaskan ya. Ada seorang yang berkata, ya ini orang munafik di sini berkata apa? Belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Nah, yang dimaksud oleh si munafik tentang orang-orang yang ahli dalam baca Al-Quran adalah Nabi dan para sahabat. Ya, sekali lagi, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini.
orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Ya, ahli dalam baca Al-Quran tersebut, begitu ya. Nah, ini yakni olok-olok dari seorang munafik terhadap Nabi dan para sahabatnya. Dikatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang buncit perutnya, dusta lisannya, pengecut dalam perang. Ya, pengecut dalam perang. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan bahan olokan, bahan ya ejekan, candaan, gurauan ya orang-orang munafik begitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lagi, maka berkatalah Auf bin Malik kepada si munafik. Nah, ini ada sahabat yang bernama Auf bin Malik. Namanya Auf bin Malik. Berkata kepada si munafik ini, karena dia mendengar ucapan si munafik. Apa kata dia kepada si munafik? Omong kosong yang kamu katakan. Bahkan kamu adalah orang munafik. Ya, kamu adalah orang munafik. Sungguh akan aku beritahukan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Auf bin Malik akan melaporkan ya apa yang beliau dengar ini dari si munafik ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan di sini ketika Auf bin Malik ya pergi menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan hal tersebut, ya. Nah, namun sebelum ia sampai kepada Nabi, wahyu telah turun terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada wahyu yang tadi telah kita sebutkan atau kita baca dalilnya atau ayatnya, ini telah turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendahului ya, turunnya wahyu ini mendahului ya Auf bin Malik, mendahului kedatangan Auf bin Malik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang terjadi. Jadi Auf bin Malik tidak terima dengan ucapan si munafik yang dikatakan yang ia mengatakan bahwa Nabi dan umat Islam atau para sahabat itu adalah orang-orang yang buncit perutnya, kemudian ya dusta lisannya dan pengecut dalam pertempuran. Jadi ini ungkapan yang tidak benar, tidak baik, dan ucapan yang sekali lagi menyinggung hati umat Islam. Ya, siapapun di masa itu, jika ada sahabat yang dengar ucapan si munafik ini, maka persis sikapnya sama seperti Auf bin Malik. Dia akan kesal atau akan marah kepada si munafik ini dan tentunya akan melaporkan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah yang terjadi ya. Jadi Auf bin Malik akan segera melapor kepada Nabi, namun wahyu telah mendahuluinya. Jadi wahyu telah turun kepada Nabi terlebih dahulu sebelum Auf bin Malik datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana sikap munafik ini. Bagaimana ketika Allah telah membongkar ya, Allah telah menyingkap apa yang diperbuat oleh si munafik ini ya. Kemudian kita lihat di sini ketika orang yang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Nah, jadi Nabi SAW menunggangi onta ya, naik ke atas onta ya, maka berkatalah ia kepada Nabi. Jadi si munafik ini merasa apa namanya dirinya telah terbongkar begitu, atau dia pun sudah pastilah takut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengatakan kepada Nabi ketika itu, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah hendak bersenda gurau
dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Nah, ini alasan si munafik, wahai Rasulullah, kami tidak mengejek, kami tidak mengolok-olok, ya, namun kami hanya bercanda saja, ya, guyon saja, ya, bergurau saja, senda gurau saja, karena memang kita ini dalam perjalanan jauh menuju Tabuk, gitu ya, agar tidak terasa dalam perjalanan, agar tidak terasa dalam perjalanan. Nah, begitu. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Ya, Ibnu Umar mengatakan, dan Ibnu Umar ini masih remaja sekali ketika itu, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersudah gurau dan bermain-main saja. Lalu Nabi bersabda kepadanya, ya, nah ini, ya, dengan ayat yang mulia tadi, abillahi wa ayat wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok, ya, la ta'tadiru, tidak ada kata minta maaf untuk kamu, qad kafartum, karena kamu telah kafir, ba'da imanikum, setelah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat oleh para jamaah bagaimana ketegasan Rabbul Alamin, ketegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku dan perbuatan si munafik ini. Maka Allah nyatakan langsung, ya, kepada Nabi yang mulia mengenai orang munafik ini, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok atau mengolok-oloknya, la ta'tadiru, tidak ada kata maaf bagimu, qad kafartum, sungguh engkau telah kufur, ya, ba'da imanikum, setelah kamu menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan perang Tabuk sedikit, ya. Nah, ini perang Tabuk ini adalah perang termasuk perang besar, ya, dalam sejarah umat ini, ya, termasuk dari perang besar dari sejarah umat ini, yang mana perang Tabuk ini, ya, pemicunya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar, ya, mendengar bahwa orang-orang Romawi, ya, sekali lagi orang-orang Romawi atau bangsa Romawi atau kerajaan Romawi, mereka menggalang kekuatan untuk memerangi umat Islam. Nah, tentunya mereka ini memiliki kekuatan yang besar sekali, ya. Kurang lebih dikatakan oleh ahli sejarah bahwa pasukan Romawi berjumlah 40.000 pasukan, dan itu pun ditambah dengan kabilah-kabilah Arab, ya, musyrik yang ada di sekitar wilayah negeri Syam, ya. Mereka terdiri dari kabilah, ini nama kabilah namanya, nama kabilah itu Lakhm, Juzam, ya, dan orang-orang Nasrani Arab, ya, orang-orang Nasrani Arab yang ada ketika itu, mereka bersekutu, berkumpul di wilayah atau daerah yang namanya Al-Balqa, ya, Balqa, gitu ya, Al-Balqa. Nah, ini yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Maka begitu Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang bangsa Romawi telah bersiap untuk memerangi umat Islam, maka segera Nabi
perintahkan para sahabat, apakah yang berada di negeri Madinah atau negeri Mekah atau yang ada di sekitarnya dan kabilah-kabilah yang ada ketika itu yang dapat bersekutu bergabung dengan Nabi ya untuk yakni bersekutu mereka semua memerangi bangsa Romawi di masa itu ya, yakni orang-orang kerajaan Romawi di masa itu dengan sekutunya tentunya. Nah, inilah yang Nabi yakni perintahkan kepada para sahabat ketika itu, dan ini terjadi pada musim panas. Ya, terjadi pada musim musim panas. Jadi musim panas itu di Jazirah Arab itu ya bisa kita lihat ya, mulai dari bulan-bulan kelima lah ya, bulan keempat, kelima gitu, Mei, Juni, Juli, Agustus, nah itu semua, September gitu ya, itu adalah musim-musim panas. Itu adalah musim-musim panas gitu ya. Juni, Juli, Agustus paling tidak itu adalah musim panas, dan saking eh, apa namanya sulitnya yakni perang pada masa itu di musim panas juga, maka disebut sebagai Jaish al-Usrah. Ini pasukan yang al-Usrah, yakni berada di atas kesulitan. Artinya memang Nabi tidak atau belum memiliki devisa negara di masa itu. Nabi sebagai pemimpin pertama umat Islam dan Madinah sebagai ibu kota pertama dari ya negeri Islam di masa itu, Nabi belum memiliki devisa negara, sehingga untuk ya memberangkatkan sahabat-sahabat untuk ikut perang itu sangat kesulitan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun digambarkan bahwa sahabat Utsman bin Affan menolong atau membantu ya dengan 1.000 dinar, 1.000 dinar, ya, uang emas begitu ya. Atau dalam riwayat yang lain bahwa beliau mempersiapkan ya atau memberikan semacam perbekalan lah begitu kurang lebih ya, dan perlengkapan senjata, perlengkapan dalam perang, yaitu dengan memberikan 600 ekor unta plus dengan yakni perlengkapannya atau aksesorinya begitu kurang lebih untuk perang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan apa yang bisa kita lihat dari perang Tabuk ini. Dan juga tentunya orang-orang munafik, tentunya udah pastilah ya, orang-orang munafik banyak yang tidak mau ikut, walaupun ada di antara mereka yang ikut seperti orang tadi, namun kebanyakan mereka tidak mau ikut dalam perang Tabuk ini. Ya, dalam perang Tabuk ini. Ya, di antara orang munafik yang minta izin kepada Nabi tidak ikut dalam perang Tabuk, yaitu yang bernama Al-Jad bin Qais. Ya, Al-Jad bin Qais begitu. Ya, Al-Jad bin Qais ini memiliki 1.001 alasan untuk tidak ikut ya bersama Nabi dalam perang Tabuk. Apa itu? Ya, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung terlebih dahulu ya, Nabi menyinggung terlebih dahulu si Al-Jad bin Qais ini, ya, Nabi katakan kepadanya, hal lalakal am fi jaladi Banil Asfar, tidakkah engkau tahun ini ya ikut memerangi Bani Al-Asfar, ini orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi begitu. Apa jawaban si munafik ini? Ya Rasulullah, awata'dzan li wala taftinni. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berikan izin kepadaku untuk tidak ikut perang Tabuk, dan jangan engkau fitnah diriku. Jangan engkau fitnah diriku, kata dia kepada Nabi sallam. Wallahi, kata dia, demi Allah,
laqad arafa qaumi, sungguhnya kaumku telah mengetahui diriku, annahu ma min rajulin bi asyaddi ujbat bin nisa'i minni, bahwa tidak ada orang yang sangat, ya istilahnya apa ya, sangat tertarik dengan perempuan kecuali diriku, ya. Jadi kaumku ya mengetahui bahwa aku ini orang yang sangat tertarik dengan perempuan begitu. Apalagi perempuan tersebut dari Romawi, ya, dari Romawi. Wa inni aksha in ra'aitu nisa'a banil asfar alla asbir. Saya khawatir wahai Nabi, kalau saya melihat ya perempuan Romawi, maka saya tidak akan sabar lagi. Ya, saya tidak akan sabar dalam melihatnya itu. Ah, inilah ya perkataan dari seorang munafik kepada Nabi yang sebenarnya memang sangat ya benci kepada Islam dan kaum muslimin dan tidak mau ikut dalam perang Tabuk udah pasti. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil memalingkan muka Nabi, ya, Nabi ini memalingkan mukanya, tanda Nabi tidak senang kepada si munafik ini. Seraya Nabi bersabda kepadanya, qad adzintu lak, saya telah izinkan engkau untuk tidak ikut perang Tabuk. Ah, begitu. Jadi Nabi izinkan sambil Nabi memalingkan mukanya, nggak mau lihat orang munafik ini. Ya, Nabi katakan kepada si munafik ini, qad adzintu lak, saya telah izinkan engkau untuk tidak ikut perang. Jadi buat apa juga orang munafik ikut perang? Ya, pasti mereka, keberadaan mereka ini dapat menodai ya, barisan kaum muslimin, mengacaukan barisan kaum muslimin, dan ini telah terbukti dari perkataan orang tadi tuh, ya, orang tadi ketika orang tersebut gitu ya, munafik tersebut mengolok-olok atau mempermainkan atau ya katanya bercanda gitu atau bersanda gurau dengan Allah atau Al-Quran atau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan si munafik tadi, Al-Jad, ya, bin Qais, Allah abadikan. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 49. Coba dilihat masing-masing. Dari surat At-Taubah ayat 49, Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni, ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin." Artinya, dan di antara mereka ada yang berkata, izinkan aku, jangan engkau beri fitnah kepada diriku. Jangan engkau memberi fitnah kepada diriku. Yakni fitnah di sini artinya engkau, ya wahai Rasul, jangan sampai membuat diriku ini tergila-gila dengan perempuan Romawi. Nah, kalau aku melihat perempuan Romawi, maka aku bisa terfitnah dengannya begitu. Nah, artinya bahwa dia sebenarnya ingin cari alasan saja untuk tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini contoh saja berkaitan dengan yakni sikap orang munafik yang dari awal memang tidak mau ikut perang bersama Nabi dan minta izin. Dan ini banyak nih, ya seperti ini dari kalangan munafik ini banyak, orang-orangnya banyak, jumlahnya banyak. Adapun yang tadi, ya, eh, sekali lagi, orang-orang yang seperti ini banyak di negeri Madinah yang tidak mau ikut perang bersama Nabi SAW. Adapun yang memang sudah terlanjur ya, sudah terlanjur ikut perang atau bersama rombongan Nabi SAW, ini ada beberapa dari golongan munafik juga. Karena memang orang-orang munafik ini berusaha untuk berada di mana saja, ya berada di mana saja. Mereka ingin mengacaukan kaum muslimin, mereka ingin yakni apa namanya, ingin menodai lah kekuatan kaum muslimin, intinya begitu, ya. Jadi ini sebagai contoh di mana orang munafik itu memiliki 1001 alasan. Nah, kemudian kita dengarkan lagi yang lain, alasan ya orang munafik lainnya begitu, ya. Yakni mereka berkata kepada sebagian lagi yang lain, kepada teman-temannya, la tanfiru fil har. Jangan kalian berperang pada musim panas.
Ya sekali lagi jangan kalian berperang pada musim panas kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 81. Dalam surat At-Taubah ayat 81, wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra. Ya. Dan mereka berkata, yakni kepada yang lainnya, janganlah kalian keluar menuju perang dalam musim panas seperti ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra. Ketahuilah bahwa api neraka itu jauh lebih panas dari panasnya ya yang ada di Jazirah Arab ini. Ya, jadi kalau kita tahu ya berkaitan dengan panas atau musim panas yang ada di Jazirah Arab ini luar biasa panas. Ya luar biasa panas kan begitu. Ya bisa jadi ya rombongan Nabi ketika berada di siang hari mereka beristirahat, namun di malam hari mereka ya melakukan perjalanan lagi lebih cepat menuju Tabuk agar mereka segera berada di Tabuk begitu. Ya, baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini juga merupakan alasan tersendiri ya. Alasan tersendiri bagi orang-orang munafik untuk tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya para sahabat lah yang yakni ikut perang bersama Nabi dengan keikhlasan mereka, kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Maka mereka segera menuju ya keberadaan pasukan musuh ya di Tabuk. Nah, ini yang kita lihat. Nah, adapun ya di antara orang-orang munafik yang kita katakan menyelinap ya atau masuk ke dalam tubuh pasukan kaum muslimin, ini mereka ingin berbuat suatu hal yang dapat mengecohkan umat Islam, yang dapat menggemboskan kekuatan kaum muslimin kurang lebih ya. Di antaranya adalah perkataan dari ya si munafik ini yang didengar oleh Auf bin Malik. Didengar oleh Auf bin Malik. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada dalil yang tadi itu dari surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 di mana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan kepada kita, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, ini apa yang mereka lakukan itu, ya ini berolok-olok tadi, ya atau menjadikan agama ini sebagai bahan candaan mereka, bahan hinaan mereka, ya tentulah mereka akan menjawab. Nah ini ucapan yang dusta dari mereka pada dasarnya, ya bahwa mereka ini berdusta di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Kami hanyalah bermain-main. Kami hanyalah yakni apa namanya? Bermain-main di sini ya. Kunna nakhudu wa nal'ab ya. Kami hanya bermain-main saja, bersenda gurau saja. Atau kami tidak serius dalam ucapan tersebut begitu ya. Ini tentang ucapan orang munafik yang langsung menuduh pertama bahwa Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang ya dikatakan buncit perutnya. Buncit perutnya, padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian bahwa Nabi itu dan para sahabat memiliki perut yang ramping pada dasarnya. Karena mereka yakni tidaklah makan sebagaimana orang-orang di zaman sekarang makan berlebihan gitu. Sehingga membuat
mereka menjadi seperti itu keadaannya. Kemudian yang kedua, kata mereka, kata orang munafik terhadap Nabi dan para sahabat bahwa umat Islam itu adalah orang-orang yang dusta secara lisan. Ya, dusta secara lisan. Dan yang ketiga, mereka katakan bahwa umat Islam itu sebagai kaum yang pengecut dalam perang. Kaum yang pengecut dalam perang begitu. Nah, di sini ya sudah sampai tentunya perkataan si munafik ini di telinga Auf bin Malik. Ini sahabat yang mulia. Kemudian dia tergerak hatinya dan tentunya dia marah ya. Dia marah, memiliki kecemburuan terhadap Islam dan kaum muslimin, kecemburuan terhadap para sahabatnya, sehingga dia marah kepada si munafik ini dan dia mengatakan kepada si munafik, ya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan aku, ya, bukankah kamu sebagai orang munafik? Ah, langsung dituduh. Langsung kata Auf bin Malik, bukankah kalau begitu engkau sebagai orang munafik? Ah, gitu. Jadi ini langsung ciri khasnya orang munafik langsung diketahui oleh para sahabat bahwa ciri khas dari orang munafik itu tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin, menghinakan Islam dan kaum muslimin, menghinakan Nabi, menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran Al-Karim, kan begitu. Ya, menghinakan mereka semua, kan begitu. Maka langsung dibatalkan perjanjian. Langsung dinyatakan seperti ini sekali lagi, ya, apakah engkau ya sebagai orang munafik? Maka aku akan beritahukan engkau ini kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, aku akan laporkan engkau kepada Nabi SAW. Bukan begitu. Lalu pergilah sahabat Auf bin Malik ini kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan apa yang ia dengar dari si munafik tadi. Jadi perlu diketahui bahwa golongan munafik di zaman Nabi itu adalah golongan minoritas. Ya, golongan apa? Golongan minoritas. Jadi mayoritas yang ada ketika itu adalah orang-orang Islam, itu para sahabat Nabi, generasi mulia umat ini, ya. Adapun golongan minoritas adalah golongan orang-orang munafik, di mana mereka selalu yakni mencari-cari kelemahan umat Islam, di mana kelemahan kaum muslimin misalnya. Di sanalah mereka akan yakni eh, ya mereka akan melakukan apa saja untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, memecah belah kekuatan kaum muslimin, kan begitu. Ya. Jadi dikatakan oleh Auf bin Malik kepada si munafik ini, omong kosong yang kamu katakan, kamu adalah orang munafik. Sungguh aku akan beritahukan atau informasikan kepada Rasulullah SAW. Maka kita tahu di sini bahwa Al-Quran atau ayat Al-Quran telah sampai kepada Nabi, ayat yang di atas tadi, yang menjelaskan bahwa ya mereka adalah orang munafik, punya rencana-rencana jahat, punya rencana-rencana yang tidak baik, dan tentunya di antaranya adalah mereka selalu menunggu dan menunggu kapan ini kekuatan atau pasukan dari Romawi itu datang ke negeri Madinah untuk memerangi umat Islam. Ya, untuk memerangi umat Islam, begitu ya. Jadi kembali kepada riwayat tadi bahwa rupanya Allah telah sampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu sebelum Auf bin Malik sampai kepada Nabi SAW. Jadi Nabi telah tahu dulu apa yang Allah informasikan kepada dirinya. Barulah sahabat yang mulia ini menyampaikan apa yang dia dengar dari si munafik, ya, apa yang dia dengar dari si munafik, bahwa orang munafik, ya, kata mereka akan memerangi juga umat Islam yang ada di negeri Madinah dan yakni membantu lah paling tidak orang-orang dari luar sana dari kerajaan Romawi untuk memerangi kaum kaum muslimin, begitu. Nah, ini berkaitan dengan orang munafik yang bisa bekerja sama dengan orang-orang kafirin. Ya, sekali lagi orang-orang munafik yang bisa bekerja sama dengan orang-orang kafirin, begitu. Baik. Kemudian kita lihat di sini tentang ya ini keadaan si munafik tadi. Ketika si munafik ini telah mengatakan bahwa umat Islam atau Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang pertama perutnya buncit, ya. Yang kedua, lisannya dusta, dan yang ketiga, ya, eh sekali lagi pengecut dalam perang, begitu. Pengecut dalam peperangan. Jadi
inilah ya ucapan dari si munafik yang tentunya sangat membuat hati kaum muslimin marah dibuatnya. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat ini dihinakan oleh orang-orang munafik. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran atau semacam pelajaran kepada si munafik ini ketika munafik ini yakni memegang ya tali kekang kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si munafik ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau. Kami ini bercanda saja, wahai Rasul. Ya, dan sebagai obrolan orang-orang yang safar atau pergi jauh untuk mengisi waktu dalam perjalanan. Untuk mengisi waktu dalam perjalanan begitu. Nah, kita lihat di sini Ibnu Umar menjelaskan, aku melihat bahwa si munafik itu berpegangan pada tali ya sabuk pelana Nabi SAW. Sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung dengan batu sambil bersabda, sambil berkata orang ini, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Nabi katakan kepadanya dengan menyebutkan ayat yang mulia, ya dalam ayat yang mulia, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu ya selalu berolok-olok, selalu yakni bercanda begitu? Ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan keterangan Nabi kepada si munafik ini, langsung Nabi bawakan ayat yang mulia ini untuk menjelaskan bagaimana sikap Nabi terhadap si munafik, dan hendaknya ya kita pun bisa mengambil pelajaran berharga dari apa yang Nabi sikapi di sini. Bahwa Nabi SAW juga marah. Nabi pada dasarnya tidak senang dengan ucapan si munafik ini, dan beliau hanya membacakan ayat untuk memberikan jawaban ya kepada si munafik, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ya dengan Allah ya atau dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok atau kalian bermain-main atau bersenda gurau? Ya, maka Allah katakan pada ayat berikutnya lagi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan dalil-dalil yang menjelaskan sikap dari orang-orang munafik. Nah, bisa kita lihat pelajaran berharga di sini. Para ulama memberikan kesimpulan juga diantaranya, tidak boleh seorang muslim mengolok-olok agamanya sendiri, nggak boleh. Apakah itu mengolok-olok Al-Quran atau ajaran yang ada di dalamnya, atau syariat agama ini secara umum, mengolok-olok ya Allah ya dan Al-Quran Al-Karim, serta mengolok-olok Rasulullah SAW. Apalagi yang jelas ya yang diolok-olok adalah Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ini tidak dibenarkan seorang untuk ya menjadikan Allah, Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai bahan ya candaan, bahan guyonan atau senda gurau, maka ini dihindari yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Rasulullah salamata wal afiyah. Baik. Sekarang kita baca pelajaran-pelajaran berharga dari dalil yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, masalah penting sekali bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya adalah kafir. Ya, adalah apa? Adalah kafir. Ya, siapapun yang menjadikan Allah, ya, kemudian Al-Quran Al-Karim dan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan atau olok-olokan, maka orangnya dikatakan atau dinyatakan sebagai kafir. Ya, ini secara umum ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan ini, siapapun orangnya, ya siapapun dia. Yang ketiga, perbedaan antara perbuatan penghasut dengan perbuatan
setia kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada ulil amri atau waliul amri untuk mencegah mereka. Tidaklah termasuk perbuatan menghasut, tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin umat Islam, dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Kemudian yang keempat, perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Jadi perbedaan antara sikap memaafkan begitu yang dicintai oleh Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang kelima, bahwa tidak semua pemahaman salaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Sekali lagi, ya tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Jadi Nabi tidak mau menerima permintaan maaf dari si munafik ini karena memang Nabi sendiri sangat mengetahui ya, sifat dan karakter dari orang-orang munafik, sehingga kalau ya dimaafkan juga maka tidak berefek apapun, tidak berdampak apapun, tetap dia sebagai munafik, tetap sebagai munafik dan tidak akan berubah. Karena itulah ya apa yang kita lihat dari sikap orang-orang munafik yang ada di masa Nabi, karena nifak yang ada di masa Nabi itu adalah nifak i'tiqad, ya, penyakit nifak secara keyakinan, dan ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Siapapun yang memiliki penyakit nifak i'tiqad, ini sangat berbahaya sekali dan orangnya terancam keluar dari agama Islam alias murtad, dan kelak di akhirat terancam neraka kekal untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu berada di dasar neraka, ya, berada di dasar neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang bisa kita lihat di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bab yang ke-48, ya tidak boleh seorang bergurau atau bercanda ya dengan menyebut nama Allah, kemudian Al-Quran dan Rasulullah SAW begitu, atau juga syarat-syarat agama ini secara khusus menghina ya syariat A, syariat B dan seterusnya, maka pelakunya dikatakan terancam atau bisa terancam keluar dari agama yang mulia ini, ya, alias murtad wal'iyadzubillah. Karena pada ayat yang ke-66 dari surah Taubah, Allah tegas sekali mengatakan kepada mereka semua, la ta'tadiru, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya, yang artinya janganlah kalian, la ta'tadiru, artinya yakni tidak usah kalian minta maaf, ya, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum, kalian telah kafir, ba'da imanikum, sudah kalian menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala kafirkan orang seperti ini, dan nyatanya jelas dia adalah munafik tulen gitu ya. Munafik secara keyakinan yang memang di hatinya itu menyimpan apa namanya? Kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan ya Islam secara pura-pura, menampakkan agama ini secara pura-pura. Nah, itulah munafik i'tiqad atau keyakinan begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini pembahasan kita pada siang hari ini ya, sekali lagi berkaitan dengan bab 48 tentang bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi bahwa pelakunya terancam keluar dari agama Islam dan kelak di akhirat terancam kekal di neraka untuk selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mungkin ya ini yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Silakan kepada pembawa acara untuk memandu soal jawab dari apa yang disampaikan di siang hari ini dari bab 48 ya, tentang bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun bab-bab yang lain yang sebelumnya boleh. Ya silakan, silakan. Baik, silakan untuk bersoal jawab. Ya. Baik Ustadz, Insya Allah. Eh, Jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi
bisa dengan menulis di kolom chat, yang insya Allah akan kami bacakan pertanyaan agak sesuai dengan tema kita hari ini. Dan mungkin nanti biasanya Ustadz akan memberikan kesempatan juga untuk yang mau bertanya eh, tema dari bab-bab sebelumnya. Eh, Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Sudah ada yang raise Ya, hand ini, Ustadz. Boleh kita terima ya, Ustadz ya? ya boleh boleh. Atau sebelum ada yang bertanya, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, Oh, ini baik. kalau orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, mereka biasa menghina Nabi. Mereka biasa menghina para sahabat atau apa namanya kaum muslimin di masa itu ya. Bahkan Nabi dijuluki sebagai orang gila atau tukang sihir atau yang semisalnya begitu. Itu gelar-gelar kepada Nabi begitu ya. Ini berasal dari orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin kan begitu. Nah, namun di sini datang dari orang-orang munafik. Ya, datang dari orang-orang munafik. Nah, yang kita lihat misal di zaman kita sekarang ini, kalau ada orang-orang non-muslim ya menghina Rasulullah, menghina Al-Qur'an, menghina Allah bahkan itu sudah dari zaman dahulu kejadian seperti ini. Sudah dari zaman dahulu. Ya, mereka itu biasa melakukan hal-hal seperti ini kan gitu. Nah, kita lihat sekarang kalau ini ada pada sebagian umat Islam yang memang senang guyon, senang candaan ya. Tapi bahan candaan dan guyonannya itu berasal dari Al-Quran atau syariat agama. Berasal dari Rasulullah SAW atau dari bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bercandaannya itu adalah misalnya berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, ini tentu ya bisa kita lihat bagaimana orang tersebut gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu jelas pada dasarnya jauh dari ilmu agama dan terbawa dengan hawa nafsunya ya, terbawa dengan ya hawa nafsunya dan sudah pasti tidak memiliki bekal ilmu dalam ceramahnya atau kajiannya atau apa sajalah ya pertemuannya begitu sehingga yang keluar hanyalah guyonan, yang keluar hanyalah candaan yang justru yang dicandakan itu adalah agamanya sendiri. Dan ini banyak kita saksikan ya, banyak kita saksikan seperti ini ya di antara tokoh-tokoh agama itu. Di antara tokoh-tokoh agama itu yang ya ini naudzubillah min dzalik menjadikan agama ini sebagai bahan candaan. Ya, jadi jelaslah itulah kualitas mereka. Sejauh itulah kualitas agama mereka seperti itu ya dan ini dapat diketahui oleh kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Ya, wallahu taala. Silakan silakan kalau ada pertanyaan. Afan Ustadz, ya ini apa ingin kami sambungkan ya dari penjelasan Ustadz barusan ini. Jadi untuk orang-orang yang iseng ini Ustadz ya, dia kan iseng aja sebenarnya. Jadi mungkin karena kebodohannya atau kejahilannya, tapi secara itikot dia nggak munafik secara itikot gitu Ustadz. Apakah ini ada sanksi buat mereka bahwa mereka jadi kafir juga Ustadz? Ya? Kalau ada orang-orang yang mungkin kalau kita tanya tidak berniat lebih dari itu gitu ya, niatnya mungkin cuma hanya candaan dan seterusnya, maka sebenarnya tidak pantas, tidak pantas ya menggunakan ya agama ini atau syariat ini sebagai bahan candaan, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, jatuhnya kepada dosa besar, jatuhnya kepada dosa dosa besar yang seperti ini. Ya tidak boleh ya seorang yakni bermudah-mudah dalam berbicara. Makanya Nabi jauh-jauh hari Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Lihat, berkata baik atau diam. Artinya
Kalau pembicaraannya itu mengandung kebaikan, silakan bicara. Tapi kalau tidak, jangan bicara. Apalagi yang mengandung keburukan, ya. Jangan berbicara. Nah ini, ya, orang di zaman sekarang ini kurang apa namanya, kehati-hatiannya, kurang waroknya kita katakan. Ya, orang di zaman sekarang ini kurang dalam sifat warok, sikap hati-hati begitu. Ya, tidak hati-hati dalam ucapan, tidak hati-hati mungkin dalam perbuatan dan seterusnya. Bahkan di antara perkataan-perkataan itu ada yang berseberangan dengan akidah gitu ya. Berseberangan dengan akidah Islam. Wallahu taala alam. Ya. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Baik, Ustadz. Eh, Kami lanjutkan kembali, Ustadz, dengan yang tadi tertunda, yang mau bertanya langsung, Umar Hurairah. Kami persilahkan. Tafadhol. Ada di kolom chat. Hai, Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ya, dibacakan? waalaikumsalam. Silakan. Saya ingin bertanya tentang ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bahwa arasy Allah berguncang saking marahnya apabila Allah dikatakan memiliki anak. Apakah itu ayat di surat Al-Baqarah sapi betina atau di mana ya Ustaz yang ada bahwa Allah tuh sangat marah dan saat dibilang bahwa Allah memiliki anak? Dan pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat, boleh dibacakan oleh moderator. Karena ada yang ingin Nana tanyakan mengenai tontonan Nana di YouTube, orang yang dijadikan narasumber yang dipanggil Habib itu menyatakan bahwa ada perdebatan ulama untuk mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafirun, terutama hari Natal itu bukannya artinya kelahiran anak Tuhan ya. Saya ingin minta penjelasan apakah itu dia termasuk orang munafik yang membahayakan umat Islam, karena bukankah Allah marah sekali apabila dibilang Allah memiliki anak. Saya ingin tahu ayatnya Ustaz. Apakah Ustaz ada? Saya lupa soal ayatnya di mana, tapi saya pernah baca artinya. Seperti itu. Sementara dia mengaku Islam dan tempat bertanya orang tentang Islam. Terima kasih Ustaz. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi yang berguncang itu adalah gunung pada dasarnya. Artinya saya ayatnya memang saya lupa juga. Nanti kita sampaikan berkaitan dengan ayat ini jika saya ingat. Jadi hampir-hampir saja ya, yakni gunung itu apa namanya? Hancur ya. Anda'u lirrahmani waladah. Ketika mereka mengklaim bahwa Ar-Rahman, Allah yang pemurah itu memiliki anak begitu. Nah, nanti kita akan cek kembali berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Yang jelas berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal begitu kepada orang Nasrani, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dan sudah banyak para ulama memberikan fatwa dalam masalah ini. Tentunya ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan bahwa apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki pasangan apalagi anak, sebagaimana juga dalam surat Al-Ikhlas ya, paling tidak dalam surat Al-Ikhlas Allah nyatakan lam yalid wa lam yulad, ya, Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah dengan apapun juga, ya kan? Atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jin kalau saya tidak salah berkaitan dengan ayat yang mulia ya, mattakhadha sahibatan wala waladan. Allah tidak memiliki istri dan tidak pula anak begitu. Tidak memiliki pasangan, tidak pula punya anak, ya. Adapun yang ditanyakan tadi nanti ditunda dulu karena saya juga lupa berkaitan dengan surat dan ayatnya. Yang jelas ya, yakni apa namanya ya, bisa hancur ya apa yang Allah cipta ini ketika manusia mengklaim bahwa Allah memiliki anak ya. Tentunya sekali lagi tidak
perlu kita dengarkan ucapan orang-orang yang dikatakan liberal, ya, liberal yang memang memiliki keyakinan bahwa semua agama sama. Ya, semua agama sama dan semua masuk surga gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, tadi ya, sekali lagi bisa kita lihat ya, dalam hal ini dari fatwa para ulama itu banyak sekali. Ya, contohnya juga dari fatwa MUI pertama Indonesia ya, ketua MUI yang pertama ya di negeri ini yaitu Buya Hamka. Ya, Profesor Buya Hamka, beliau telah mengeluarkan fatwa selaku ketua MUI pertama negeri ini yang mengharamkan umat Islam mengucapkan selamat hari raya ya, atau selamat Natal begitu. Ya, selamat Natal kepada Nasrani. Ya, wallahu taala alam. Silakan yang lain. Baik, Ustadz. Kami lanjutkan. Sudah ada pertanyaan lagi nih yang lain. Ini ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, tentang orang-orang yang suka menjelek-jelekan Islam dan Nabi. Katanya apa boleh kalau dia bilang ke orang itu mending kamu murtad aja gitu. Gimana Ustadz? Iya, tentu diingatkan kepada orang tersebut jangan Anda ini memperolok-olok agama. Jangan Anda ini ya, yakni menjelek-jelekan agama sendiri gitu. Ya, apa nggak ada pembicaraan yang lain? Kan begitu. Ya, ya ini apa maksud Anda seperti ini? Kan begitu. Jadi kita nasihati orang tersebut jangan sampai dia berkata seperti ya itu lagi untuk menjelek-jelekan atau mengolok-olok agama ini ya. Yang jelas ya, kalau kita lihat dari zaman dahulu ya ada dua golongan manusia saja yang mengolok-olok agama Islam, imma non muslim atau munafik ya. Atau munafik ya. Jadi kita katakan kepada orang itu dahulu yang mengolok-olok agama itu cuma dua golongan. Golongan kafir dan golongan munafik. Loh, Anda ini siapa? Nah, begitu. Jangan Anda ini mengolok-olok agama Islam. Mengolok-olok agama sendiri. Jangan Anda masuk ke salah satu dari dua golongan tadi. Ya, na'udzubillah, kan begitu. Jadi kita dakwahi orang tersebut agar tidak mengolok-olok agama yang mulia ini. Nah, silakan. Baiklah, pada jamaah kami persilakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis kembali di kolom chat. Kami ingin mengajukan satu pertanyaan sendiri nih Ustadz. Jadi tentang pertanyaan yang agak mendasar nih Ustadz ya. Mungkin bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat buat jamaah yang menyimak. Bisa dijelaskan kembali Ustadz. Jadi yang mana itu seorang fajir, yang mana yang fajir, yang mana yang munafik dibandingkan dengan seorang mukmin gitu Ustadz. Jadi antara fajir, munafik dengan mukmin. Dan bagaimana Baik. di mana tempat mereka nanti di akhirat gitu Ustaz. Baik. Pertama, orang yang dikatakan fajir. Ini fajir, ini orangnya. Ya, asal katanya dari fajaro. Nah, siapa itu orang yang dikatakan fajir? Orang yang dikatakan fajir adalah orang yang memang senang berbuat dosa gitu. Fajir itu orangnya itu senang berbuat dosa, penyimpangan, ya, kesalahan dan seterusnya begitu. Itu fajir namanya. Nah, kemudian munafik. Nah, ini ada dua nih, munafik ada dua. Munafik ya secara keyakinan atau yang kedua munafik amal atau perbuatan. Kalau yang pertama adalah munafik keyakinan. Nah, ini yang ada di zaman Nabi, yaitu orang asalnya adalah orang musyrik tetapi pura-pura masuk Islam. Yang ada di hatinya adalah kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang ada di hatinya itu adalah menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislaman secara pura-pura gitu. Menampakkan keislaman secara pura-pura, ya sholat bersama Nabi juga, bersama para sahabat,
bahkan di antara mereka tadi ikut perang gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi itu pura-pura saja, kepura-puraan mereka saja, tidak ada kebenarannya dari apa yang mereka lakukan begitu. Jadi apa yang mereka lakukan dengan apa yang ada di hati mereka bertolak belakang. Makanya para ulama menjelaskan bahwa hatinya orang munafik itu hati yang terbalik. Ya, jadi Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan atau menjelaskan tentang hati ada 4. Yang pertama hati orang beriman. Ini hati yang bersih. Nah, yang kedua hati yang kotor. Nah, ini yakni hati sebagian umat Islam yang senang berbuat dosa. Ya, gemar, senang hatinya. Ya, gemar berbuat dosa. Ini hatinya kotor nih. Hatinya kotor. Ini hati yang kotor gitu ya. Nah, yang ketiga hati yang terbalik. Hati yang terbalik, nah, itu hatinya orang munafik. Nah, sedangkan yang keempat hati yang sudah mati. Ini hati non muslim. Hati orang-orang non muslim. Jadi untuk munafik hati mereka dikatakan sebagai hati yang terbalik. Gimana terbalik? Jelas terbalik. Karena hati mereka berseberangan dengan ya, ucapan dan perbuatan mereka. Jadi terbalik betul. Ya. Jadi yang ada di hati mereka itu kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Itu yang ada di hati mereka. Sedangkan yang nampak, yang secara zahir, secara lahiriah yang nampak adalah kepura-puraan mereka dalam beragama ini. Ya, kepura-puraan mereka dalam beragama. Maka dikatakan hati mereka hati yang terbalik. Begitu. Ya, jadi inilah berkaitan dengan hatinya orang munafik. Jadi ada fajir. Fajir tadi berarti hatinya kotor ya. Dia masih muslim. Fajir ini masih muslim. Masih tergolong dari umat Islam. Tapi dia suka berbuat dosa. Hatinya gemar lah. Senang hatinya itu berbuat dosa. Makanya dikatakan orangnya fajir gitu. Orangnya fajir, masih muslim dia. Tapi untuk munafik, nah kalau munafik keyakinan sebenarnya di neraka. Jadi di neraka, di dasar neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, sungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka. Ini munafik keyakinan. Yang kedua, munafik amal perbuatan. Contohnya, kalau bicara dusta. Nah, juga banyak di antara orang Islam bicaranya dusta. Omongannya bohong gitu ya. Nah, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, berdosa besar dia. Jadi kalau munafik dari amal perbuatan ini nanti sama seperti orang fajir di akhirat, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah akan mengampuni maka Allah akan ampuni, jika Allah siksa dia di neraka terlebih dahulu akan siksa, namun tidak akan kekal di neraka, ya tidak selama-lamanya di neraka, tentu akan diangkat ya dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira begitu. Jadi ada fajir, ada munafik, begitu ya. Ada yang ketiga tadi? Dari pertanyaan ada yang ketiga nggak? Golongan yang ketiga? Yang mukmin maksudnya Ustaz. Ya, Oh, dibandingkan mukmin dengan beda yang lagi. mukmin. Mukmin beda lagi. Mukmin adalah orang yang beriman. Mukmin itu orang yang beriman yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi kalau fajir ini hatinya kotor, kemudian munafik hatinya itu terbalik gitu. Dan mukmin hatinya bersih. Baik, silakan yang lain. Baik Ustaz. Kita lanjutkan kembali. Ini tadi ada resen lagi dari Ummu Hurairah. Ingin bertanya lagi Ustaz. Kami persilakan, Ummu, silakan. Ustadz, di kolom chat tadi saya ada yang belum terjawab. Baru pertanyaan pertama, pertanyaan kedua saya. Ini sangat mengusik karena kebetulan match dengan tema kita hari ini tentang orang-orang munafik. Kebetulan itu kejadiannya baru sekali karena suami saya lagi rajin menonton podcast Habib Muda itu yang wajahnya model-model Timur Tengah gitu. Jadi saya bilang ke suami, kenapa kamu nonton itu? Itu kayaknya kurang bagus, kurang baik, nanti kamu terpengaruh. Sementara orang ini yang dipanggil Habib ini yang masih muda ini usianya, tempat bertanyanya anak-anak muda zaman sekarang, bahkan sambil bercanda-canda apakah dia bisa digolongkan ke dalam orang munafik karena dia mengatakan bahwa ngasih perdebatan tentang
memberikan ucapan selamat hari raya. Waktu itu omongannya memang Natal ya. Dan di situ di chat kita udah ada jawaban tentang ayat suci Al-Quran, firman Allah. Itu ada di dalam surat Maryam, Ustaz. Ya, ya. Dari ayat 88 sampai 92. Dan saya barusan baca, betul Ustaz, bahwa yang hampir terbelah bumi dan gunung pada saat ada yang mengatakan Allah memiliki anak. Jadi saya jadi baca itu ayat itu. Mungkin baru-baru ini saya baru baca. Entah kenapa tiba-tiba hari ini temanya tentang orang munafik. Yang saya tanyakan, apakah benar hukuman orang munafik itu melebihi orang kafirun? Dia keraknya neraka, apakah benar? Dan apakah yang dimasukkan golongan orang munafik tadi sudah ditanya oleh ahli moderator? Artinya orang munafik itu dia mengaku Islam ya Ustadz. Bahkan dia tempat bertanyanya orang Islam seperti yang saya tonton di podcast ini, dia dipanggil Habib dan wajahnya pun bukan wajah Melayu Indonesia, wajahnya Timur Tengah seperti itu. Jadi saya mengkhawatirkan ini bagaimana ya. Dan apakah di zaman Nabi ada hukumannya gitu buat orang munafik? Dan apakah Habib ini bisa digolongkan sebagai orang munafik, Ustadz, yang mengatakan tidak apa, mengucapkan selamat hari raya waktu itu Natal yang dibahas. Dan besok kan ada gongsi faca, ya gongsi faca boleh nggak kita mengucap gongsi faca bukan kepada orang, maksudnya mengucapkan kata-kata itu saya tidak tahu maknanya. Tapi apakah untuk semua hari raya kafirun kita memang tidak boleh sama sekali kan ya Ustadz, bukan hanya spesifik orang Nasrani kan ya, kan hari raya banyak, ada hari raya agama yang lain juga seperti itu. Ingin pembahasan lebih detail untuk orang munafik ini, apakah hukumannya di zaman Nabi seperti apa? Kalau orang murtad kalau nggak salah di zaman Nabi itu malah boleh dibunuh ya Ustadz ya, karena dia keluar dari agama kita, udah masuk keluar lagi. Segitunya gitu ya Ustadz ya sebenarnya. Kalau orang munafik ini seperti apa dan bagaimana di zaman Nabi? Kita ngomong di zaman Nabi sebenarnya ya Ustadz. Ya, Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Pertama, tadi sudah saya katakan bahwa hukuman bagi orang-orang munafik di akhirat adalah sama seperti orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim di kerak neraka, di dasar neraka ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada di dasar neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, di zaman Nabi ya. Orang munafik ya, namanya munafik, keyakinan di zaman Nabi, dia kan menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, ya kan? Namun menampakkan keislaman secara pura-pura. Nah, Nabi ya bermuamalah dengan orang-orang munafik sama seperti muamalah Nabi kepada para sahabat yang lain, sama, nggak ada beda, ya. Dan Nabi sangat mudah untuk menghukum mereka sebenarnya, tapi Nabi tidak menghukum mereka. Ya, Nabi bersikap waspada terhadap mereka. Nabi tidak menghukum mereka. Kenapa? Walaupun Nabi mampu sekali untuk menghukum mereka, ya, yakni ada maslahat besar di balik itu, atau ada mudarat besar, ada bahaya besar, ya, di balik ya Nabi menghukum orang munafik. Apa itu? Ya, Nabi khawatir, ya, Nabi khawatir di kemudian hari ada orang-orang mengatakan, tuh lihat Muhammad tega membunuh sahabatnya. Padahal mereka bukan sahabat. Mereka itu bukan sahabat Nabi karena golongannya munafik sebenarnya, tapi karena mereka menampakkan keislaman. Nah, ini masalahnya. Mereka menampakkan keislaman di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, maka secara muamalah ya antar manusia Nabi bermuamalah sama, ya, antara mereka dengan para sahabat yang lain sama, nggak ada beda. Tapi Nabi waspada sekali. Ya, Allah sendiri yang telah mengabarkan kepada Nabi bahwa si A, si B, si C, si D adalah orang-orang munafik. Maka nama-nama mereka ada di ya catatan hitam atau blacklist yang disimpan oleh sahabat Hudzaifah bin Ali Yaman. Ini khusus sahabat ini menyimpan nama-nama orang-orang munafik ya di daftar hitam, blacklist. Ya, khusus disimpan oleh sahabat Hudzaifah. Maka sahabat Hudzaifah mendapat gelar Sahibus Sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi, rahasia negara.
Nah, di antaranya nama-nama orang-orang munafik, begitu. Nama-nama orang-orang munafik, begitu ya. Nah, nah kemudian ya, kemudian para sahabat juga sudah tahu. Ya, para sahabat diberitahu oleh Nabi bahwa si A, si B, si D adalah orang-orang munafik. Hati-hati kalian. Hati-hati. Bagaimana di zaman sekarang? Ini masalahnya. Bagaimana kita di zaman sekarang? Pertama, kita tidak bisa langsung mencap si A, si B munafik. Nggak bisa. Ya, kita serahkan saja hatinya, kita serahkan mereka itu kepada Allah nanti di akhirat. Allah Maha Tahu lah. Allah yang Maha Tahu tentang hati mereka semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menghukumi manusia secara lahiriah saja. Misal, tadi dikatakan kok ada orang dipanggil Habib atau golongan habaib di negeri kita kok ngomongnya ngaco, ya, ngomongnya ngawur, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi. Maka kita berhati-hati dari yang seperti ini. Ya, kita ingatkan juga kepada keluarga kita berhati-hati dari orang seperti itu. Ya, dan kita ingatkan pula kepada orang-orang yang kita cintai lainnya, hati-hati dari si fulan yang telah berkata begini, begitu dan lain sebagainya. Ya, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pembicaraannya itu. Ya, bahkan ya tadi membenarkan untuk mengucapkan selamat ya hari raya umat ini, umat itu dan seterusnya. Maka berhati-hatilah dari orang-orang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita semua berkaitan dengan yakni orang-orang seperti ini yang sukanya memperolok-olok agama, sukanya yakni menjelek-jelekan agama dan seterusnya. Ya, membuat umat ini bingung, membuat masyarakat mungkin resah dengan ucapannya dan seterusnya. Hendaknya kita berhati-hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari syubhat-syubhat orang-orang seperti ini. Ya, ini hati-hati. Ya, orang-orang seperti ini banyak syubhat. Orang-orang seperti ini banyak memiliki berbagai macam syubhat. Dan ingat, asy-syubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat menyambar, sedangkan hati kita lemah. Sedangkan hati kita ini lemah. Maka berhati-hatilah dari orang-orang seperti ini yang menggampangkan segala urusan, bahkan telah keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka yang katanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mestinya mereka menjadi contoh dalam apa? Dalam akidah. Mestinya akidah yang sama dengan akidahnya Nabi. Mestinya ibadahnya pun sama dengan ibadah Nabi. Mestinya akhlaknya, adabnya sama, mirip-mirip dengan adab dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mestinya. Namun yang ada adalah justru sebagian yang menyimpang dari jalan yang benar, ya ucapannya kasar, ucapannya tidak baik, tidak benar, keluar dari Al-Quran, keluar dari Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita harus berhati-hati untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Hendaknya kita ingatkan mereka untuk berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang yang banyak menebarkan syubhat, berbagai macam syubhat pemikiran, syubhat ya, dalam akidah, dalam keyakinan, ya, dalam ya yakni ya akidah ya, atau keyakinan. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Ada lagi yang lain? Baik, Ustadz. Sementara ini belum ada masuk lagi pertanyaan. Kami persilakan kepada jamaah. Masih ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Apakah itu apa yang di tema hari ini atau tema-tema sebelumnya? Biasanya boleh Ustadz ya. Silakan jamaah. Sementara menunggu Ustadz, kami ingin tanya, berarti di zaman sekarang, apakah itu berarti tidak mudah atau maksudnya nggak mudah kita untuk menemukan orang-orang yang munafik secara itikad gitu Ustaz. Sebagaimana waktu di zaman Rasulullah, bahkan mereka itu kan sholat di belakang Rasulullah gitu Ustaz ya.
munafik-munafik itu. Nah, tapi secara itikad mereka tidak meyakini Islam gitu ya, tidak menjalankan Islam. Secara keyakinan mereka memang tidak meyakini kan Ustaz. Kalau ini zaman sekarang ini apakah nampak seperti itu juga Ustaz? Boleh barangkali ada penjelasan sedikit Ustaz. Iya, jadi kalau di zaman kita sekarang ini mungkin ucapan-ucapan sebagian mereka mirip-mirip ya. Mirip-mirip seperti orang-orang munafik di zaman Nabi. Ya, ucapannya, kelakuannya, perbuatannya, sikapnya, dan lain sebagainya itu kok mirip-mirip. Ya, mirip-mirip seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita tidak bermudah-mudah untuk mencap, ya, untuk menghukumi, untuk melebeli ya seorang itu sebagai munafik. Nah, ini kita tidak bermudah-mudah. Dan makanya kita katakan kita serahkan saja nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu, Allah Maha Adil, ya Allah yang akan menghukumi mereka atau menghakimi mereka nanti di akhirat. Ya, bagaimana nasibnya nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kaidah besar dari para ulama tentang masalah ini. Apa kaidahnya? Nahkumu bidzawahir wa 'alallahi as-sarair. Kita menghukumi orang lain secara lahiriah saja. Namun hati mereka kita serahkan kepada Allah. Hati mereka kita serahkan kepada Allah. Nahkumu bidzawahir, kita menghukumi orang itu dengan yang nampak, yang zahir saja gitu. Tapi untuk hati ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, contoh-contoh. Contoh ini bagus sekali berkaitan dengan yang ada di zaman Nabi ya. Ini dalam situasi perang ini. Dalam situasi perang, ada sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Nah, dalam keadaan perang berkecamuk, Usama ini ingin membunuh satu prajurit musuh yang sudah terdesak ya, posisinya begitu. Tiba-tiba, si musuh ini langsung ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tiba-tiba ya pasukan musuh ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa yang terjadi? Tetap Usamah bin Zaid menghunuskan pedangnya ke arah orang tadi sampai orang itu terbunuh. Ya, sampai orang itu terbunuh gitu ya. Kemudian sampailah peristiwa ini ke Nabi SAW dan Nabi marah besar kepada Usamah. Nabi marah besar kepada Usamah. Ya, Nabi tanya kepada Usamah, kenapa engkau bunuh dia? Ya, bukankah dia telah ucapkan 2 kalimat syahadat? Apa kata Usamah? Wahai Rasul, ini situasi perang. Dia itu telah terjepit posisinya. Ya, pedangku sudah ada di hadapannya. Dan ya, dia hanya berpura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian Nabi marah kepada Usamah dengan bersabda kepada Usamah, asyaqaqta qalbah, sudahkah engkau membuka dadanya? Apakah betul dia berpura-pura atau bagaimana? Oh, Nabi marah sekali. Nabi marah sekali kepada Usamah ini. Jadi, yang Nabi inginkan kepada Usamah, ya terima saja kalimat syahadatnya itu, gitu. Persaksiannya itu kita terima, kan itu kan secara zahirnya begitu. Ya, secara zahirnya dia ucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia masuk Islam. Walaupun posisinya terjepit, kan gitu. Itu yang nampak, kan itu ya, itu yang nampaknya. Adapun hati kita nggak tahu. Nah, ini dia masalahnya. Hati nggak tahu. Nah, makanya ya, Nabi marah kepada Usamah di sini karena apa? Karena melanggar dari apa yang telah diketahui secara zahir, bahwa lisan orang itu secara zahir mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda dia masuk Islam, kan gitu, tanda dia masuk Islam.
namun kita tidak bisa mengetahui apa isi hatinya. Apa isi hatinya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar menurut Nabi, seperti ini yang benar. Makanya dari peristiwa ini dan juga peristiwa-peristiwa yang lain gitu ya, muncul kaidah yang diberikan oleh para ulama, nahkumu bidzawahir wa 'ala Allahi sarair. Kami ya menghukumi manusia secara lahiriah saja, adapun hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan begitu. Nah, jadi itu seperti itu. Bahkan tadi kita sudah berikan contoh tadi kan. Kita sudah berikan contoh bagaimana orang munafik di zaman Nabi tidak mau ikut perang bersama Nabi dalam perang Tabuk dengan 1001 alasan. Ya, di mana tadi si munafik yang bernama Al-Jad tadi mengatakan, wahai Rasul, izinkan saya tidak ikut perang karena saya ini paling tidak sabar melihat perempuan Romawi. Kalau saya nanti melihat perempuan Romawi, saya nggak akan sabar melihat mereka itu, wahai Nabi. Ini fitnah bagi saya, wahai Nabi. Nabi terima. Nabi terima alasannya. Ya, Nabi terima. Yakni alasan untuk tidak ikut perang yang sebenarnya ini alasan dibuat-buat ya. Mereka itu punya 1001 alasan untuk tidak ikut perang bersama Nabi, kan begitu. Iya kan? Jadi ini kan secara lahiriah. Ini secara lahiriahnya saja seperti itu, sehingga memang Nabi tahu itu dia munafik. Nabi tahu itu munafik, maka Nabi sambil memalingkan mukanya begitu, Nabi katakan, ya udah saya izinkan engkau tidak ikut perang gitu. Saya izinkan engkau tidak ikut perang. Tapi Nabi tahu itu dia munafik gitu. Kan gitu ya. Artinya ya itulah sikap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya secara zahir saja Nabi menilai orang itu kan gitu. Dan ya percuma saja karena dia munafik, karena Nabi sudah tahu juga ya. Artinya ya ini nggak ada gunanya si munafik ini ikut perang juga kan gitu ya. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Ya, menarik ke kisahnya, Ustaz ya. Cukup tadi dengar juga ke kisahnya. Ustaz, lanjutan lagi ini, melanjutkan yang tadi. Ada yang bertanya lagi mengenai tadi tentang orang-orang munafik ini. Contoh-contoh konkretnya itu orang-orang munafik zaman sekarang. Itu seperti apa, Ustaz ya, agar kita bisa berhati-hati? Ya paling yang bisa kita nilai itu secara nifak amal perbuatan saja ya. Seperti kalau bicara untuk selalu berdusta, apabila diberi amanah dia khianat, gitu ya, dan seterusnya begitu. Ya. Dan juga tentunya secara umum kita menghukumi secara umum saja, bukan secara individu. Ya kita lihat contohnya orang-orang yang liberal gitu ya. Orang-orang liberal ini mirip-mirip ucapan mereka dengan munafik itu. Mirip-mirip dengan ucapan orang munafik yang mengolok-olok Al-Qur'an. Ya contoh di antara mereka mengolok-olok Al-Qur'an, contohnya begini. Eh Pertama, tuh lihat, jilbab itu kan budaya Arab. Jilbab itu bukan dari Islam, ya. Jadi nggak relevan diterapkan di Indonesia, ini Nusantara katanya. Ya Nusantara. Jadi bukan Arab. Jadi mereka memang nggak bisa langsung menolak syariat itu dari menolak Al-Qur'annya, nggak bisa. Makanya yang mereka tuju itu dari Arabnya gitu ya. Ya, nah ini kan aneh ya. Hal yang aneh, kenapa mereka singgung dari sisi Arabnya gitu. Bukankah Nabi juga orang Arab? Ya kan? Bukankah Nabi juga orang Arab? Atau contoh kalau mereka puasa, pakai apa mereka buka? Pakai korma atau jengkol? Ini. Ini perlu kita tanya, Anda ini puasa enggak? Terus bukanya pakai apa gitu? Pakai korma. Oh, korma itu bukankah dari Jazirah Arab umumnya? Kan begitu. Nah, jadi intinya apa namanya? Inilah di antara sikap yang kita lihat dari orang-orang liberal itu, ya mereka memperolok-olok ya, atau misalnya persamaan gender kata mereka. Persamaan apa? Gender kata mereka, bahwa ilmu waris yang ada dalam Al-Qur'an tidak relevan. Tidak relevan kata mereka, ya kan?
dan lain sebagainya. Wah, banyaklah hal-hal yang mereka utak-atik yang mereka singgung ya dari syariat agama yang mulia ini, ya seolah-olah mereka ini ya siapa sih begitu. Ya mereka ini siapa sih begitu ya. Ya ini jauh keadaan mereka dari orang-orang soleh terdahulu lah, intinya begitu. Dan memang seperti inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang semisal mereka. Ya nggak perlu orang-orang Yahudi langsung yang membuat syubhat bagi umat Islam, justru langsung saja dari ya orang-orang Islam saja yang mereka bahasanya sama dengan kaum muslimin, kulitnya pun sama dengan umat Islam yang meragukan ya, yang membuat keraguan-raguan lah bagi kaum muslimin begitu. Yang membuat keraguan-raguan bagi umat Islam. Makanya mereka mempersiapkan berbagai macam cara ya, berbagai macam cara dikasih beasiswa sekolahnya oleh orang-orang misionaris orientalis kan gitu. Jadi ketika pulang ke negeri mereka buat kegaduhan. Ya, mereka buat kegaduhan. Wallahu taala alam. Silakan. Baik, silakan. Mas ada lagi? Baik, silakan. Mas ada pertanyaan yang lain? Halo, Ustaz. Iya, ya, Eh, silakan. apa? Ada gangguan teknis, Ustaz. Iya, Agak kelewat betul. tadi. Mungkin sinyal Baik, kali ya. Ustaz. Ada satu lagi, ini pertanyaan ini sudah masuk. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak sholat di masjid, Ustaz? Apakah termasuk golongan munafik? Khususnya yang tidak sholat subuh di masjid. Apakah ini dimasukkan dalam golongan orang munafik? Kecuali ada alasan syar'i gitu, Ustaz. Tidak dikatakan langsung seperti itu, tidak langsung dicap sebagai munafik, tidak. Dilihat dulu apa faktornya ya. Gitu. Dilihat apa faktornya. Jadi jangan langsung mencap orang itu munafik karena ini cap yang sangat berbahaya sekali. Ya karena berkaitan dengan kehormatan seorang ya, kehormatan diri seorang begitu. Jangan langsung dicap sebagai orang munafik. Betul kalau di zaman Nabi itu jelas orang-orang munafik tidak pernah hadir sholat subuh berjamaah, betul ya. Dan Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah mereka. Nabi berkeinginan membakar rumah-rumah mereka. Nah ini umumnya memang orang-orang munafik di zaman Nabi yang tidak ikut sholat subuh berjamaah. Tapi yang jelas ya ini mereka adalah orang-orang munafik yang Nabi berhati-hati dari mereka dan juga para sahabat berhati-hati dari mereka. Ya, silakan barangkali ada lagi terakhir. Baik, Ustaz. Ini kayaknya dari Ummu Hurairah, mungkin masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Silakan Ummu, kalau ingin ini open mic apa bagaimana? Silakan. Alhamdulillah kalau Bosim bisa bertanya. Sebenarnya tadi ada kajian juga pagi, cuman nggak sempat bertanya. Pertanyaan saya tuh keseharian sih Ustadz, takut juga dimasukkan golongan orang munafik karena kondisi saya saat ini kan di tempat tidur aja Ustadz, karena fisik lagi belum bisa berjalan normal, jadi kadang-kadang suka sulit tidur dan kadang terbangunnya terlewat azan. Atau misalkan kita tidur nih jam segini tahu-tahu udah menjelang maghrib lah gitu. Nah tiba-tiba kita tuh kan ingin berwudu sulit gitu. Berwudunya pun juga pakai tisu karena katanya harus pakai air. Kemarin di kajian SMA 3 juga gak boleh pakai tayamum. Akhirnya dengan susah payah saya pakai tisu dibasahin gitu satu-satu, jadi lama. Kadang-kadang jadinya udah suruk. Atau misalnya tiba-tiba pas terbangun, kita terbangun karena kita ingin buang air kecil gitu ya. Dan kadang-kadang kan lama, jalannya sulit, ke kamar mandi juga ngelipir gitu pelan-pelan. Jadi kalau kembali itu udah
lewat waktu, karena waktu subuh sama maghrib kan pendek ya Ustadz. Bagaimana itu? Terus kita apakah apabila misalkan terbangun udah selesai wudhu, ternyata langitnya tuh udah ada biru-biru, udah mulai menjelang putih, atau putih udah mulai menjelang ada sinar gitu. Yang suruk itu katanya ada sholat suruk. Saya kadang-kadang bingung kalau saya lagi umroh atau haji, maksudnya umroh ya, haji kan sekali umroh beberapa kali gitu di masjid eh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan ada sholat suruk. Kemudian sholat duha juga. Kalau kita tuh gimana sih sebenarnya kan perempuan juga nggak ke masjid ya. Saya sholatnya kan di tempat tidur aja, tidak duduk tapi kakinya tidak bisa ditekuk gitu loh. Itu sambil zikir, misalkan kita bangunnya tepat waktu, kita sholat suruk apa enggak? Soalnya alarm yang di Quran Belajar yang aplikasi itu dia bunyinya 2 kali. Pertama 5:30 bunyi bipnya, bip-bip gitu. Saya nggak sholat karena saya takut katanya suruk itu dilarang sholat. Tapi saya nggak ngerti ada sholat suruk. Teman saya ada yang selalu sholat suruk perempuan. Di rumah nggak apa-apa katanya. Tapi saya nggak ngerti, mau tanya dulu dia sama yang pakar fikih gitu tentang sholat suruk ini. Pengen banget sholat suruk gitu kan. Tapi ragu-ragu akhirnya saya misalkan itu sholatnya jadinya tunggu terbit jam 6 gitu misalnya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya Ustadz. Tadi misalkan saya terbangun, Ya, baik. itu bagaimana caranya saya harus berwudu. Sementara kalau saya tahan pipis juga kan kalau najis gimana kalau keluar gitu. Sementara saya tidak bisa berjalan seperti orang biasa. Apa yang harus Baik. saya lakukan dan sholat fajarnya bagaimana? Karena saya tidak mau kehilangan sholat fajar juga. Terima kasih Iya, Ustaz. baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang saya tangkap berkaitan dengan kondisi ibu sendiri. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan ya seorang hamba kecuali apa yang dapat dia usahakan. Jadi semaksimal mungkin ibu berusaha saja dalam kondisi seperti ini. Allah Maha tahu, Allah sudah tahu ya kondisi ibu, maka semaksimal saja usahakan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas jangan dilewatkan. Kalau memang misalnya bangun sudah hampir mau terbit, tetap saja sholat subuh jangan ditinggalkan, tetap berlaku sholat subuh kan begitu. Walaupun matahari sudah terbit, tidak ada masalah karena memang keadaan seperti itu. Mau gimana? Ya, walaupun memang sudah dipasang alarm sebagainya dan sudah usaha barangkali, sudah usaha maksimal barangkali ya sudah qadarallah wa masya fa'al. Allah telah menakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan sholat syuruk ya. Ini terjadi perbedaan pendapat karangan ulama, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Ya, artinya yang membolehkan menganggap dalilnya benar, dapat dipakai, tapi yang menganggap bahwa sholat syuruk tidak ada karena memang dalilnya nggak kuat. Nah, dalam hal ini saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan dalilnya tidak kuat sehingga tidak bisa kita kerjakan sholat syuruk. Wallahu taala alam. Ya, ya silakan. Baik Ustadz, barangkali sudah cukup jelas ya itu jawaban dari Ustadz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena ini sudah mendekati jam 3, barangkali kita sudahkan kajian kita hari ini Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita kaji tadi tentang bab 48 berkaitan dengan orang munafik, maka kita pun harus berhati-hati. Kita hidup di zaman sekarang seperti ini keadaannya, banyak umat Islam yang awam terhadap agamanya dan juga dari pihak luar tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin sehingga mereka ingin merusak ya, Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan kaum liberal atau yang semisal mereka begitu.
yang memang banyak menebarkan berbagai macam syubhat, berbagai macam keraguan-raguan kepada kaum muslimin. Hendaknya kita memohon selalu kepada Allah agar Allah menjaga agama kita, menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam syubhat-syubhat tadi. Ya, inilah yang bisa kita petik di antara pelajaran berharga, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kehadiran kita semua diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi, dan di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.